Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video informasi ya. Setelah kemarin gue bikin video informasi tentang perpanjangan STNK via online melalui aplikasi Sinyal. Kali ini gue mau bikin aplikasi yang serupa, yaitu aplikasi perpanjangan SIM ya. Jadi kenapa sih ini berbeda? Gue juga nggak tahu. Ini dua aplikasi yang berbeda jadi ya. Tapi sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Jadi ini perpanjangan SIM, yang satu lagi perpanjangan STNK. Mungkin kegunaannya agak beda ya. Kalau SIM mungkin itu urusannya langsung ke Polri ya. Tapi kalau STNK itu kan urusannya ke pajak ya. Tapi saya pikir mungkin nanti akan ada saling keterkaitan aplikasi ini ya. Dan saya udah melihat jejak-jejak itu kalau kalian nanti udah buka aplikasi yang saya maksud ini sekarang ya. Jadi langsung aja untuk aplikasi perpanjangan SIM ini kalian ketikkan Digital Korlantas Polri ya di Play Store. Jadi kalian buka Play Store dulu, langsung kalian isikan Digital Korlantas Polri ya, dan kalian akan menemukan ini ya, aplikasi ini, dan kalian harus buka. Nah, kebetulan saya udah login dan udah verifikasi data dan verifikasi SIM, jadi datanya adalah data saya langsung ya. Tapi nanti akan saya blur data saya ini nanti. Sebelum kalian masuk ke login ini, kalian akan dimintakan sign in ya, daftar dulu. Daftar akun dulu. Kalian dimintakan adalah nomor telepon dan pembuatan PIN ya. Jadi PIN untuk masuk. Jadi untuk masuk kalian harus nanti bisa login melalui nomor HP dan password ya, PIN password ya. Jadi setelah create akun, kalian akan diverifikasi berupa nick ya. Nick, nomor telepon dan email. Jadi semuanya akan diverifikasi termasuk email. Kalian akan diverifikasi email juga, dikirimi email untuk verifikasi data. Nah, setelah itu kalian akan masuk ke area SIM ya, karena ini yang baru berfungsi adalah cuma SIM aja. Baru berfungsi hanya SIM aja ya. Di sini aja sinyal juga yang saya ceritakan kemarin, dan ini nggak nyambung, belum nyambung ya. Belum nyambung, seharusnya udah nyambung nih. Dan yang lainnya juga saya nggak tahu nih aplikasi apa, tapi belum nyambung. Jadi kemungkinan akan banyak aplikasi saling bertautan ya, karena yang seperti ini banyak perizinan ya, banyak perizinan. Dan kita bersyukur pihak Polri udah mau memulai aplikasi seperti ini. Sebenarnya pihak Polri udah lama juga, pihak nggak hanya Polri ya, pajak termasuk yang lain lah udah mulai melakukan aplikasi pendaftaran atau perpanjangan apapun tuh secara online. Tapi menurut saya belum maksimal, apalagi belum banyak orang yang tahu juga ya. Sekarang kan udah zamannya orang melihat sesuatu dari YouTube, orang melihat sesuatu dari media sosial. Mudah-mudahan dengan banyak orang menceritakan ini, orang jadi tahu dan orang bisa memanfaatkan layanan yang sebenarnya memudahkan masyarakat juga ya. Kita nggak harus capek-capek keluar untuk hanya sekedar perpanjangan SIM, perpanjangan STNK, dan itu harusnya memang bisa dilakukan secara online. Kecuali misalnya STNK itu ada pajak 5 tahunan, itu harus cek fisik ya. Jadi itu memang harus mendatangi Samsat ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk bayar pajak, saya rasa pajak tahunan itu nggak perlu kita harus datang ya, semua udah sekarang digital. Dan sama halnya dengan SIM ini, saya pikir kalau sekedar perpanjangan, saya pikir nggak harus kita mendatangi ya. Karena memang itu akan menguras tenaga juga, nggak hanya dari kita juga, dari petugas juga yang seharusnya fokus untuk kayak yang lebih tepat gitu untuk mengurai data ini gitu, mengkolek data ini. Harusnya nggak perlu ya perpanjangan secara
misalnya ada SIM keliling atau apa gitu kan, itu hanya sekedar perpanjangan itu kan mereka harus sewa tempat, harus sewa personil dan macam-macam teknologinya. Nah, kenapa enggak seperti ini aja sekarang? Dan saya salut juga udah dimulai seperti ini. Kemungkinan mungkin udah lama tapi banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi kalian akan dimintai data-data kalian. Sebelum itu kalian masuk ke sini dan ini ada SIM A dan SIM C ya. Kayaknya memang baru 2 SIM ini yang masuk ke aplikasi ini untuk perpanjangan ya. Mungkin B1 apa B1 umum dan lain-lain itu kayaknya belum ya. Ini baru SIM A dan SIM C ya untuk perpanjangan. Jadi ini disuruh memasukkan data SIM kalian ya. Dan hebatnya lagi di sini udah ada paket NFC ya. Kebetulan HP saya HP NFC, jadi saya nggak perlu mengisi semua dokumen dan itu langsung bisa saya scan dan saya taruh SIM kayak di bawah ya. Kebetulan SIM saya SIM baru yang udah elektronik, yang udah smart card ya. Jadi udah ada chipnya di sana dan udah ada chipnya, udah bisa di read sama NFC aplikasi ini. Jadi nggak perlu memasukkan data-data lain selain menambahkan salah satu data, kalau nggak salah foto ya, foto pas foto gitu ya. Dan satu lagi dia pindai kartu. Nah, ini kemungkinan memakai sistem scan barcode ya, karena di SIM kita ada barcode-nya, kalian bisa scan barcode. Jadi aplikasi ini cukup memudahkan, karena yang saya tahu aplikasi pemerintah yang dulu-dulu itu sangat meribetkan ya. Yang seharusnya simple, kita harus isi data berulang kali. Itu pun kadang-kadang nggak sukses, dan ini menurut saya aplikasi yang lumayan udah modern lah. Yang udah nggak perlu effort untuk kita nulis-nulis lagi dan udah di scan, apalagi terhubung dan terintegrasi dengan kartu smart card ya. Nah, kenapa KTP nggak sistem seperti ini aja? Jadi kita nggak perlu mengisi nomor KTP gitu kan, kita tinggal scan aja. Saya curiga KTP kita ada chipnya. Tapi ya itulah. Yang penting sekarang SIM kita udah ada chipnya. Kalau bisa sih SIM dan KTP itu satu kartu aja ya. Jadi nggak perlu ada banyak kartu di dompet kita, dan sekarang itu banyak banget kartu SIM, kartu BPJS, kartu KTP dan macam-macam. Harusnya KTP itu udah include SIM, BPJS, KTP dan apa, dan untuk mengurai datanya di setiap instansi yang ingin mengecek kartu kita, misalnya pada saat penilangan mereka dilengkapi NFC untuk meread apakah warga negara ini punya SIM nggak gitu. Jadi hanya cukup scan KTP kita dan bisa melakukan e-tilang atau apapun itu ya. Jadi lebih modern. Tapi ya mungkin ini selangkah lebih maju menurut saya. SIM ini, kartu SIM smart ini selangkah lebih maju dari eKTP, karena di eKTP saya lihat chipnya bukannya chip NFC ya, dan nggak bisa kita scan di situ. Nggak tahu chip model apa di KTP kita itu ya. Nah, setelah kalian isi dan scan ini, kalian simpan data dan akan muncul di sini datanya ya. Nah, untuk perpanjangan kalian bisa langsung untuk pendaftaran sini belum bisa belum bisa karena nggak tahu kenapa. Kalau pendaftaran SIM lebih baik mungkin langsung menuju Samsat ya, karena itu akan ada proses-proses yang lebih lanjut gitu ya. Jadi yang penting di sini ya, dari aplikasi banyak ini yang terpenting di sini adalah perpanjangan SIM ya, karena yang lainnya itu belum aktif ya. Karena ini aplikasi baru dan mudah-mudahan secepatnya aktif, dan kita bakal cek perpanjangan SIM aja. Jadi di sini ada tata caranya perpanjangan SIM. Jadi perpanjangan SIM ini SIM nasional ya, menyiapkan pendukung seperti foto fisik eKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih pas foto, dan itu yang harus kalian siapkan ya. Syarat upload foto menggunakan bla 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 bla, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan hijab berwarna biru,
tidak menggunakan penutup kepala, foto wajah menghadap ke depan. Permohonan dipastikan telah melakukan pengecekan kesehatan. Jadi kalian harus ada pengecekan kesehatan secara online juga di website Erikes ID ya, dan tes psikologi pada aplikasi app PSI gitu ya. Jam operasionalnya sekian, dan kalau misalnya lewat jam situ akan diproses esok hari. SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. Jadi 90 hari sebelum masa SIM berakhir kalian baru boleh mengajukan perpanjangan SIM ya. SIM yang sudah habis masa berlaku tidak dapat diperpanjang dan disarankan melakukan registrasi SIM baru. Jadi sekarang SIM itu nggak boleh telat ya. Jadi kalau telat kalian harus registrasi SIM baru lagi ya. Hati-hati itu ya. Permohonan menyiapkan data rekening pengembalian yang masih aktif apabila pengajuan perpanjangan SIM dibatalkan karena tidak memenuhi syarat, dan akan dikembalikan ke rekening pengembalian permohonan dikurangi biaya admin 10.000 dan biaya transfer selain BNI sebesar 6.500. Jadi sekarang semua pembayaran melalui BNI ya. Kalau misalnya kalian tidak lewat BNI mungkin akan dapat penalti beda bank ya 6.500 dan potongan administrasi kalau aplikasi kalian tidak disetujui gitu ya. Jadi kalian harus bayar dulu dan nanti akan dikembalikan kalau misalnya memang tidak disetujui. Jadi kita lanjutkan aja. Setelah dilanjutkan di sini kalian suruh mengisi data-data kalian ya. Dan di sini ada proses-prosesnya, nggak bakal saya ikuti proses-prosesnya karena nggak bisa, karena SIM saya masih baru. Di sini ada registrasi identitas, kelengkapan persyaratan, kemungkinan disuruh upload ya, lokasi satpas, jadi mungkin lokasi kita yang terdekat ya, terus sama rekening pengembalian, jadi nomor rekening kita yang masih aktif kalau misalnya ada pengembalian dana gitu ya, sama pengiriman dan pengambilan. Jadi di sini ada dua opsi, SIM kalian bakal dikirim melalui PT Pos atau kalian bisa ambil di tempat yang udah ditunjuk satpas terdekat ya. Dan yang terakhir adalah konfirmasi data. Jadi data kalian bakal dicek ulang sama kalian apakah udah diisi dengan benar gitu ya. Jadi saya udah lihat tadi ada beberapa video tentang orang memakai aplikasi ini dan SIM-nya itu udah didapat ya. Banyak ya di TikTok, di macam-macam itu mereka dapat surat dari PT Pos ada SIM yang baru diperpanjang. Jadi sangat-sangat mempermudah kalian yang bagi yang merasa sibuk atau aduh kalau misalnya mau perpanjang ini ke tempat samsat atau SIM keliling agak ribet gitu ya, kalian bisa melakukan ini via online ya. Jadi semoga ini mempermudah kalian, jadi semakin semangat, jadi semakin lebih maju lagi Polri kita dalam melayani masyarakat, apalagi ini merupakan pelayanan ya. Oke, gitu aja dari gua review dan info perpanjangan SIM secara online ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.